Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan ekonomi saya yang berjudul Ekspor Impor. Apa itu ekspor impor? Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar dua istilah tersebut. Ekspor dan impor adalah istilah dari kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Berikut adalah penjelasan tentang ekspor impor. Pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ketika melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut dengan devisa. Apa sajakah yang diekspor Indonesia ke luar negeri? Berikut adalah komoditas yang diekspor Indonesia ke luar negeri. Dari hasil tambang, minyak bumi, gas alam, baja, besi, aluminium, emas, tembaga, batubara, dan timah. Dari hasil pertanian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Dari hasil perkebunan, teh, minyak sawit, cengkeh, coklat, lada, kina, kopi, jagung, dan yang lain. Hasil industri, tekstil, pakaian jadi, semen, dan pupuk. Dari hasil hutan, kayu, kayu lapis, kayu manis, dan rotan. Dari hasil perikanan, udang, ikan laut, lobster, ikan air tawar. Berikut adalah persentase ekspor Indonesia. Dari pertambangan 50%, dari pertanian 5%, perkebunan 15%, industri 20%, perhutanan 5%, perikanan 5%. Pengertian impor. Impor adalah pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean untuk diedarkan dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Keuntungan diperoleh karena barang jasa atau jasa impor lebih murah dibandingkan jasa atau barang di luar negeri yang diproduksi di dalam negeri. Apa sajakah yang diimpor Indonesia? Berikut adalah komoditas yang diimpor Indonesia dari luar negeri. Hasil perkebunan, gula, kopra, buah-buahan, dan kacang kedelai. Dari hasil pertanian, beras dan terigu. Dari hasil industri, alat kendaraan bermotor, alat elektronik, dan yang lain. Hasil ternak, daging, sapi, keju, susu, dan mentega. Dari jasa, tenaga ahli, dan obat-obatan. Berikut persentase impor Indonesia. Perkebunan 5%, pertanian 5%, industri 60%, peternakan 2%, jasa 5%, obat-obatan 3%. Berikut adalah perkembangan ekspor impor Indonesia. Dari data berikut adalah data yang direkap oleh Badan Pusat Statistik pada April 2021. Dapat dilihat ekspor dan impor Indonesia. Ekspor Indonesia lebih tinggi dibandingkan impor Indonesia. Dan pada bulan Oktober terjadi puncak perdagangan Indonesia. Dan Cina merupakan negara yang diekspor Indonesia paling tinggi dan negara yang mengimpor Indonesia paling tinggi. Keuntungan ekspor impor. Berikut adalah beberapa keuntungan yang diperoleh dari negara berkat kegiatan ekspor impor. Mengembangkan pasar produk, meningkatkan keuntungan, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan skala produk, menghindari persaingan lokal, menjalin kerjasama antar negara, menghindari monopoli produk, mengatasi kekurangan suatu negara. Sekian, terima kasih. Dari kesimpulannya, ekspor merupakan suatu kegiatan memasukkan komoditas dalam negeri ke negara lain, sedangkan impor memasukkan komoditas luar negeri ke dalam negeri.
Dari kegiatan tersebut, umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai. Dan tujuan dari ekspor-impor adalah untuk menambah devisa negara dan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diperoleh maupun diproduksi dalam negeri itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.